Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia saudara-saudara yang sedang menyaksikan video ini. Kali ini kami kelompok 6 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berkesempatan untuk membahas materi pendidikan nasional dan kelembagaan. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Hega Rohana Aprilia dengan NIM 245200100 dan teman-teman saya. Selanjutnya ada Maisa Ramadhani dengan NIM 245200109. Selanjutnya ada Mbak Atika Desti dengan NIM 245200117. Kemudian ada Mbak Naila Maharani dengan NIM 245200130. Selanjutnya ada Mbak Julia Dwi dengan NIM 245200134. Peta konsep. Pada bab 1 membahas tentang latar belakang, rumus masalah, dan tujuan. Bab kedua yaitu pengertian pendidikan nasional, pengertian jenjang pendidikan, perbedaan pendidikan formal, informal, dan non-formal, lalu lembaga-lembaga pendidikan. Yang bab ketiga adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Lalu bab 1 pendahuluan. Berisi latar belakang. Pendidikan nasional kelembagaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan kreatif. Namun, sistem pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan global. Masalahnya termasuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta jumlah besar populasi yang tidak terjangkau. Oleh karena itu, Indonesia dihadapkan pada masalah internal dan eksternal yang kompleks di semua jenjang pendidikan. Rumusan masalah. Yang pertama adalah apa pengertian dari pendidikan nasional kelembagaan. Yang kedua, apa saja dasar pendidikan nasional kelembagaan. Lalu yang ketiga, apa fungsi dari pendidikan nasional kelembagaan. Yang keempat, apa tujuan dari adanya pendidikan nasional kelembagaan. Lalu yang kelima, apa pengertian lembaga pendidikan. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan. Yang ketujuh, apa perbedaan pendidikan informal, formal, dan non-formal. Lalu apa saja lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan makalah. Yang pertama adalah mengetahui dasar pendidikan nasional. Yang kedua yaitu mengetahui fungsi pendidikan nasional. Yang ketiga, mengetahui tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, mengetahui pengertian lembaga pendidikan. Yang kelima adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan. Yang keenam, mengetahui apa yang dimaksud jenjang pendidikan. Yang ketujuh, mengetahui perbedaan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya yang kedelapan, yang terakhir, mengetahui apa saja lembaga-lembaga pendidikan. Pengertian pendidikan nasional dan kelembagaan. Pendidikan nasional kelembagaan adalah pendidikan yang mengacu pada sistem pendidikan yang terstruktur dan dikelola oleh lembaga-lembaga resmi di suatu negara. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pendidikan dan proses pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang baik dan sempurna. Selanjutnya, dasar pendidikan nasional dan kelembagaan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Kelembagaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Kebijakan Pendidikan Nasional Kelembagaan. Yang kelima, Standar Nasional Pendidikan Kelembagaan. Yang keenam, prinsip-prinsip pendidikan.
Fungsi pendidikan nasional dan kelembagaan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi umum pendidikan nasional kelembagaan. Ada beberapa fungsi umum pendidikan nasional kelembagaan yaitu 1. Bagi diri sendiri, pendidikan kelembagaan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidup secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia di tengah masyarakat. 2. Bagi masyarakat, pendidikan nasional kelembagaan berfungsi untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan sebagai pembaharuan sosial, sehingga dapat mengantisipasi masa depan. 3. Menyiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih serta tenaga kerja yang profesional. 4. Menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. 5. Menyiapkan manusia sebagai manusia. Tujuan pendidikan nasional dan kelembagaan. Tujuan pendidikan nasional kelembagaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yaitu Tab MPR Nomor 4/MPR/1975 Pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan Pancasila. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 memajukan kesejahteraan umum dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. GBHN 1988 PP 7105 Batasan pendidikan nasional kelembagaan adalah berakar pada kebudayaan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sehingga melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Tab MPR Nomor 2/MPR 1993 meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur, berkepribadian yang baik, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, beretos kerja, profesional, dan sehat jasmani rohani. Selanjutnya, pengertian kelembagaan pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli yaitu menurut DRSH Abu Ahmadi dan DRA Nur Uhbiyati, lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Selanjutnya, menurut Enung Karukiati dan Fenty Himawati, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan.
Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lembaga pendidikan memberikan pengaruh kepada karakter masyarakat. Lembaga pendidikan di Indonesia berdasarkan UU dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Berdasarkan pembagian lembaga dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Bentuk formal, lembaga pendidikan yang terstruktur seperti sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Kedua, yaitu bentuk informal, pendidikan yang terjadi di keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, yaitu bentuk non-formal, lembaga pendidikan yang diadakan secara rapi dan memiliki tingkatan seperti kursus komputer, kursus bahasa, dan kursus keterampilan. Selanjutnya yaitu pengertian jenjang pendidikan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, ada pula pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan saat memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya 2. Pendidikan sekolah dasar atau SD. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Bagian kedua Pasal 17 dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat. Di akhir masa pendidikan di SD, para siswa harus mengikuti dan lulus dari ujian nasional atau UN untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP dengan lama pendidikan selama 3 tahun. Selanjutnya 3. Pendidikan sekolah menengah. Yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah, MA, sekolah menengah kejuruan, SMK, dan madrasah aliyah kejuruan, MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan pada Pasal 19 Ayat 1, yaitu pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Materi selanjutnya perbedaan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama ada pendidikan formal. Jalurnya terstruktur, tempat pembelajarannya di sekolah, materinya akademis, dan adanya persyaratan khusus untuk peserta didik. Yang kedua, pendidikan informal. Jalurnya terstruktur, tempatnya bisa di luar gedung sekolah, materinya akademis, namun tidak ada persyaratan khusus untuk peserta didik. Yang ketiga, ada pendidikan informal. Jalurnya merupakan jalur keluarga, tidak ada tempat untuk pembelajaran atau tidak ada gedung sekolah, dan tidak ada persyaratan khusus untuk peserta didik. Lalu materi selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terbentuk berdasarkan sukarela dan cinta yang asasi antar kedua subjek manusia, suami istri. Yang kedua, ada lembaga sekolah. Lembaga sekolah meneruskan pembinaan yang telah diletakkan dasar negaranya dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, ada lembaga masyarakat. Masyarakat dalam lembaga berdasarkan asas demokrasi, artinya masyarakat dengan fungsi mengelola, menerima kepercayaan, dan bertanggung jawab dari dan untuk masyarakat.
Bab 3. Penutup. Selanjutnya, kesimpulan pendidikan nasional kelembagaan merujuk pada sistem pendidikan yang terstruktur dan dikelola oleh lembaga resmi di suatu negara. Konsep ini mencakup aspek struktur, kebijakan, akreditasi, pengelolaan sumber daya, dan pendidikan berbasis lokal. Dasar pendidikan nasional kelembagaan di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Kelembagaan, Peraturan Pemerintah, Kebijakan Pendidikan, Standar Pendidikan Nasional, dan Prinsip-prinsip Pendidikan. Selanjutnya, saran. Disarankan agar lembaga pendidikan memperkuat sistem akreditasi, kebijakan pendidikan berbasis lokal perlu dikembangkan. Teknologi informasi harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Pelatihan bagi tenaga pendidik harus difokuskan pada peningkatan kapasitas. Kolaborasi antar lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta diperlukan. Monitoring dan evaluasi berkala pada implementasi kebijakan pendidikan harus dilakukan. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pendidikan nasional di Indonesia.